Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi dengan Ipang 3121 channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberi sebuah tutorial pembuatan box speaker yang berbahan multiplex, dan ini saya lapis dengan karbon forged atau karbon yang ditempa ulang, karbon cacah yang ditempa ulang. Nah, gimana cara pembuatannya? Kita simak, dan jangan tinggalkan channel ini. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe. Bagaimana caranya? Simak video selanjutnya. Oke? Baiklah, sekarang tahap pertama yaitu kita harus mempersiapkan bahan multiplex. Nah, setelah kita persiapkan, habis itu kita ukur sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Kita ukur dengan mistar dan alat untuk penanda, bisa ballpoint maupun pensil. Ya, jangan lupa kita menggunakan penggaris siku biar ukurannya itu benar-benar siku dan presisi. Dan langkah selanjutnya yaitu kita ke tahap pemotongan multiplex. Nah, di sini saya menggunakan mesin jigsaw, alat potong jigsaw. Potong berdasarkan tanda yang sudah kita ukur tadi ya, yang sudah kita garis-garis tadi, berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, dan tahap selanjutnya kita merangkai. Tahap selanjutnya adalah perangkaian. Nah, di sini saya tidak menggunakan paku, tapi di sini saya menggunakan skrup, dan saya tidak menggunakan lem ya, karena nanti setelah diresin itu nanti juga akan kuat. Nah, ini hasil yang sudah kita scrub ya, jadi berupa tabung itu, tabung kotak persegi. Nah, habis itu kita siapkan resin, kita buat adonan gel coat. Nah, resin gel coat itu kita buat dari adonan gel coat dengan aerosil dengan penambahan sedikit pigmen. Nah, kenapa kok kita kasih gel coat dulu? Karena untuk menutup permukaan dari multiplexnya. Untuk menutup permukaan dari multiplex, karena permukaan multiplex itu ada pori ya. Jadi pori-porinya terlalu lebar. Nah, kita tutup dengan cara kita mengolesi sedikit demi sedikit, tipis-tipis. Di sini saya 2 kali penggunaan gel coat ya. Jadi 2 layer. Kita oleskan merata ke semua sisi, dan ini sengaja box speakernya itu belum saya lubangi ya. Nah, ini saya memakai matte fiberglass. Saya lapis matte fiberglass dengan tujuan agar box speaker nanti lebih kuat. Nah, habis itu tahap selanjutnya yaitu ini saya beri penyekat dengan lakban kertas, dengan tujuan nanti biar waktu pengecoran resin ya, waktu pengecoran resinnya itu tidak meluber ke sisi sebelah atau sisi yang lainnya. Nah, ini bahan untuk karbon forgednya. Ini saya menggunakan limbah ya, limbah potongan dari karbon twill, ukurannya bermacam-macam ini. Nah, ini kita buat adonan lagi, kita buat adonan gel coat lagi. Nah, ini buat lemnya ya, jadi gel coat itu bisa berfungsi buat lem untuk pengaplikasian pelapisan karbon. Nah, ini setelah karbon tadi kita tabur-tabur, kita cor dengan resin. Ini hasilnya setelah semua sisi tadi sudah terlapisi dengan karbon forged, kita cor. Nah, ini hasilnya.
ya masih belum rapi. Nanti kita rapikan ya, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, habis itu langkah selanjutnya yaitu kita rapikan. Di sini saya menggunakan amplas nomor 60. Sebenarnya terlalu kasar ini. Nah, ini diaplikasikan bisa menggunakan manual ataupun dengan mesin atau gerinda. Nah, ini setelah kita rapikan tadi, kita amplas 60, itu ada lubang-lubang kecil. Nah, ini lubang-lubang kecil kita tutup ya. Saya tetesi dengan cairan resin yang sudah dicampur dengan katalis. Nah, habis itu kita amplas lagi. Di sini saya menggunakan amplas nomor 150. Kita amplas, dan ini hasilnya setelah pengamplasan nomor 150. Habis itu langkah selanjutnya yaitu pelapisan lagi. Di sini saya menggunakan epoksi resin ya, epoksi resin dengan perbandingan 2:1. 2 resin epoksi, satunya hardener. Nah, kita aduk-aduknya harus merata biar mungkin bercampur dengan jadi satu dan benar-benar maksimal pengadukannya. Kita oles tipis-tipis. Di sini saya pengolesannya itu 2 kali. Habis kita amplas nomor 150, kita oles lagi dengan resin, bisa dengan resin polyester maupun epoksi. Habis itu kita amplas. Nah, di sini saya memulai pengamplasan dengan nomor 240. Habis kita resin dengan peresinan pengecoran yang terakhir, ya itu mulai dari pengamplasan mulai dari nomor 240 naik ke 400, terus naik lagi ke 600, naik lagi ke pengamplasan dengan grid amplas nomor 800 sampai 1000. Nah, ini kita lakukan pengamplasannya itu dengan teliti ya, jangan tergesa-gesa, jangan langsung naik loncat-loncat gitu, jangan. Nah, ini hasil. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan finishing clear ya, ini setelah pengamplasan nomor 1000. Nah, ini pengamplasan nomor 1000 ini masih basah ya. Dan rasanya tadi kenapa belum saya lubangi untuk box speakernya tadi ya, karena proses pengamplasannya itu ada yang dry dan wet, ada yang basah dan yang kering. Kalau sudah saya lubangi nanti khawatirnya nanti air masuk ke dalam box. Nah, ini kita ke proses untuk pengemalan ya. Sebelumnya kita beri lapisan dulu untuk box speakernya. Nah, ini dengan tujuan nanti waktu kita lubangi, kita membuat lubang untuk speaker, untuk amplifier portnya, itu nanti box itu tidak tergores-gores, jadi masih aman gitu. Ini proses pemotongan ya. Pertama tetap kita bor dulu untuk jalur buat mesin jigsaw. Dan saya sarankan kalau untuk memotong resin itu pakai jigsaw bisa, tapi usahakan dengan mata yang bagus lah. Setelah tadi proses pelubangan, ini kita finishing dengan clear ya. Saya menggunakan clear PU. Nah, oke, setelah kita clear, kita poles ya. Setelah pengekliran kita poles. Nah, saya menggunakan obat poles dengan merek Menzirna ya. Kenapa kita poles? Karena saya proses pengeklirannya itu di outdoor, di luar. Jadi setelah pengekliran itu permukaan masih agak ada debu-debunya gitu. Nah, ini tujuan pemolesan itu untuk memperhalus
dari permukaan box speakernya nanti. Nah, kita poles merata ke seluruh semua sisi dari box speakernya. Nah, ini sudah mulai kinclong ya. Setelah kita poles, di sini pemolesan saya cuma satu step pemolesan. Nah, alangkah lebih baiknya bila pemolesan itu dilaksanakan 2 step ataupun 3 step ya. Ini box sudah jadi, tinggal kita bikin jalur untuk lubang dari baut-baut dari skrupnya amplifier boardnya. Kita tandai, terus habis itu kita buat jalur skrupnya buat yang speaker. Nah, kita tandai dulu, habis itu kita bor, baru kita ke proses perakitan. Di sini saya menggunakan kaki sofa berbahan metal besi. Caranya juga sama seperti pengemalan dari jalur lubang buat speaker tadi ya. Kita fitkan dulu, habis itu kita tandai, lanjut terus kita bor ke semuanya, ke semua lubang-lubang jalur baut yang ada di kaki sofa itu. Saya menggunakan kaki sofa yang model Skandinavian miring warna hitam biar selaras dengan box speakernya. Habis itu kita scrub ya. Kita scrub kaki dari speaker boxnya tadi ya. Nah, setelah kita pasang kaki ke semua kaki dari speakernya tadi ya, yang di sini menggunakan kaki sofa, dan jadi deh. Dan speaker box dengan finishing lapis karbon forged sudah selesai, siap kita rangkai. Dan untuk perangkaian atau pembuatan speaker aktif nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.